Awalnya emang kita pengen engage orang-orang yang berolahraga. Lebih dari kita menjual produk kita juga pengen mengajak teman-teman itu punya aktivitas yang sehat yang sama dengan kita. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya di sini sebagai co-owner dan juga manajer operasional. Sebetulnya untuk background saya sendiri emang dari bisnis dan juga saya suka ngopi. Agoge sendiri itu ada 3 owner. Saya sebagai co-owner, ada Rifki dan juga ada Satria. Nah, awal mulanya terbentuk itu kita sama-sama hobi olahraga nih Mas, sama-sama hobi lari, sama-sama hobi sepedaan. Terus di tahun 2021, salah satu teman saya si Rifki itu pulang dari Swedia, terus ngajakin, yuk kita bikin sesuatu nih kayak gitu. Lu kan hobi ngopi, lu udah pernah bikin coffee shop kecil, terus Satria juga udah pernah bikin F&B bisnis. Masa sih kita sepedaan, kita nongkrongnya di coffee shop orang lain atau di cafe orang lain gitu. Mending kita habis olahraga kita finish di cafe kita sendiri. Agoge sendiri kita pengen bikin sebagai, bisa dibilang sebagai community base, juga bisa dibilang sebagai hub. Jadi tempat ngumpul-ngumpulnya para komunitas. Kita jadi nggak punya komunitas di dalam Agoge, melainkan kita meng-engage komunitas-komunitas yang ada di Jogja untuk yuk main ke Agoge gitu. Mulai dari komunitas yang suka olahraga, suka desain, suka foto, terus berbagai macam para orang-orang yang punya minat di bidangnya masing-masing kayak gitu. Ada keluarga yang bisa nongkrong di sini sambil anaknya main-main, ada juga para ekspat yang bisa sambil ngopi sambil kerja juga gitu. Jadi yang mencetuskan nama Agoge itu partner saya Rifki. Itu dia baru pulang dari Swedia, terus dia suka baca buku. Jadi Agoge itu artinya itu lebih ke program prajurit Sparta dari Yunani kuno gitu. Program yang fisik, mental untuk mereka menjadi seorang prajurit kayak gitu di zamannya gitu sih Mas. Untuk target market kita nggak ada spesifik yang benar-benar niche. Jadi kita pengen semuanya dapat sebetulnya, mulai dari mahasiswa sampai keluarga, orang yang mau kerja ataupun orang yang mau olahraga gitu. Makanya kita memfasilitasi kita punya banyak fasilitas di sini untuk orang-orang yang menjadi target market kita tersebut. Kita ada smoking area, kita ada ruang AC, kita ada wifi, terus kita bikin aktivitas-aktivitas lari gitu. Awalnya emang kita pengen engage orang-orang yang berolahraga. Kita kan nggak pengen cuman sepedaan cuman bertiga doang, kita nggak pengen lari cuman bertiga doang. Kita pengen punya banyak teman banyak sih. Lebih dari kita menjual produk kita juga pengen mengajak teman-teman itu punya aktivitas yang sehat yang sama dengan kita. Kita ada, untuk saat ini kita udah ada aktivitas rutin ya Mas, dan itu baru 3. Itu ada yoga, dan ada sepeda dan juga lari. Dan di awal-awal kita buka tahun 2021 itu kita emang lagi senang-senangnya sepedaan. Waktu itu masih pandemi dan juga kita terbatas nih kegiatan yang bisa kita lakukan. Terus kita sepedaan, orang-orang yang olahraga mungkin lebih ke fokus sepedaan, ya udah kita lebih fokus sepedaan sampai akhirnya udah mulai ke tahun-tahun sekarang itu udah banyak yang lari, ya mungkin lebih lebih sering untuk aktivitas-aktivitas lari gitu. Di sini karyawan-karyawan kita juga kita ajak untuk punya aktivitas-aktivitas sehat dan juga aktivitas kreatif. Jadi medali-medali yang Mas lihat di depan itu adalah medali yang event-event yang pernah kita ikuti. Memang belum ada event-event
yang dari internasional banget gitu. Tapi kita pernah ikut yang event di Malaysia, itu ada event Sparta, terus kayak event-event nasional. Jadi itu emang hasil dari aku dan teman-temanku juga beberapa timku di bar gitu. Jadi kalau ini ada medali-medali, terus ada foto, ada max juga dari teman-teman komunitas dari Velodrama. Kalau untuk medali-medali sendiri itu ya semua yang kita ikutin Mas. Jadi nggak ada medali beli atau medali siapa gitu. Emang itu saya, Satria dan Rifki ikut eventnya, ikut event yang internasional ataupun event yang lokal atau yang cuma di Jogja aja gitu. Kita hampir semuanya kita ikut berpartisipasi gitu. Terus karena salah satu partner saya ada yang tadinya warga negara Belgia, jadi dia bawa nih karena bikin makanannya tuh lebih ke kayak Belgian kayak gitu Mas. Jadi ada waffle, Belgian waffle, ada Belgian fries. Terus dia kayak mau dong aku masukin tempat iniku dulu dong, tempat tinggalku dulu. Jadi dia pengen ada satu artefak yang ada map di daerahnya dia. Terus ada juga Sparta. Sparta itu event apa ya? Mungkin ke obstacle gitu sih Mas. Ada lari 10 kilo, ada angkat beban segala macam. Ini medali yang Sparta. Terus ini juga ada sepedaan. Sebetulnya eventnya masih nasional walaupun udah terkoordinasi sama event yang di luar juga. Itu ada Il Festino. Terus Maybank Marathon, terus ada aku lupa, ini ada Tour de Ambarukmo. Gitu Mas. Jadi ketika kita ada di luar negeri, kita emang punya merchandise, sementara memang masih orang-orang internal yang punya, kita punya kaosnya. Terus kalau misalkan kita ikut event yang di luar negeri itu, kita ada jersey-nya sendiri Mas. Ya, jersey-nya kita bikin sendiri. Kita desain yang sesuai dengan value-nya Agoge juga. Kalau untuk minuman sendiri, untuk bestsellernya itu holiday dan festive Mas. Gitu. Untuk pembuatannya mungkin kalau yang holiday itu lebih ke coffee mocktail, terus ada krim di toppingnya sebagai toppingnya. Dan juga festive itu coffee mocktail juga itu sebagai soda. Lebihnya sih mungkin lebih ke kopi black and white aja ya. Untuk standarnya sih line up di kopi susu, kita ada dirty chai, itu kopi-kopi dengan ada cinnamon, ada cloves-nya juga di situ. Terus kopi susu Gel Aren juga termasuk jadi favorit buat customer-customer di sini. Untuk di Agoge sendiri, makanannya itu yang paling favorit dan paling best seller itu ada di roti Agoge. Jadi ada dua jenis nih Mas roti Agoge. Roti Agoge itu sandwich yang di dalamnya ada ayam atau mushroom. Nah kesini kita udah bikin ada tambahan topping yang bisa di custom oleh customer, bisa ditambahin beef salami ataupun yang lainnya. Untuk menu kedepannya kita mau ada yang menggunakan tuna, terus lebih ke menggunakan topping-topping yang lebih menarik lainnya kayak ada spicy atau chili oil kayak gitu Mas. Terus bakal ada juga fish burger dan juga kita pengen ada menu yang ultra. Ultra itu kan kalau misalkan kita ngelihat bule-bule, mungkin porsi makan orang Indonesia beda sama porsi bule. Tapi ada juga orang Indonesia yang pengen makannya lumayan banyak tuh buat breakfastnya atau makan siangnya. Jadi kita pengen bikin porsinya lebih gede. Kalau sekarang mungkin bule-bulenya masih libur, di luar negeri juga masih libur, jadi baru beberapa yang kelihatan yang datang lagi ke Agoge, jadi buat mungkin beberapa bulan ke depan udah mulai ramai lagi untuk bule-bulenya. Okay. I think I can handle it. You like spicy? A little bit, not too much. That's not really spicy though. Untuk kendala sendiri sebetulnya selama ini selalu bisa kita atasi ya Mas. Tapi masalah atau kendala yang paling sering terjadi emang di SDM-nya. Jadi
Di sini kita teman-teman yang kerja di sini sebagai karyawan, sebagai staff kitchen ataupun staff bar itu emang mostly mahasiswa. Jadi bisa dibilang ada tingkat turnover tertentu. Kadang ada turnovernya tinggi, kadang juga stabil gitu. Jadi mahasiswa ini kita emang ngambilnya yang jam kuliahnya udah mulai berkurang, itu semester akhir. Kadang-kadang tuh kita turnovernya di saat ketika mereka lulus, mereka udah, Kak kita pengen resign karena pengen fokus kerjaan. It's okay, karena itu emang bagian dari plan kita juga. Ketika kita nge-hire mahasiswa, kita pengen dapat market yang lebih luas, karena teman-teman yang suka nongkrong bisa diajak juga. Kalau syarat untuk karyawan di sini sih lebih ke yang penting asik sih Mas, kayak gitu. Kalau misalkan passion kan kita nggak bisa ngajak mereka untuk yuk kamu olahraga gitu, tapi kita akan kenalin, yuk seru kok lari itu nggak seberat yang kalian bayangkan kok kalau kalian mau memulai. Sampai saat ini kita ada 18 karyawan. Itu udah termasuk barista apa? Itu udah termasuk staff bar, staff kitchen, sama juga yang buat helper. Jadi ini agoge yang pertama itu cuman di sisi sini doang nih Mas. Jadi ada sampai di wastafel yang di sana. Ini bagian ordernya, jadi ini parkiran motor, cuman beberapa parkiran motor aja, jadi orang-orang juga bisa duduk buat di sini. Nah, jadi agoge sendiri sebetulnya untuk mulai operasional itu jam 7, kita tutupnya juga jam 11, tapi jam 6 itu udah buka, jadi gerbangnya udah dibuka. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mau lari, atau yang mau persiapan sepeda terus mau ninggal barang dulu di sini itu bisa banget. Kalau kita untuk bisa bertahan di tengah gempuran coffee shop atau F&B bisnis di Yogyakarta, sebetulnya kita lebih ke engage sama orang-orang, sama komunitas kita. Aku dan partner-partnerku sebagai owner itu kita gantian hadir di sini Mas. Kita sapa, di mana kita pengen customer kita itu balik lagi ke sini nantinya. Jadi kita ajak ngobrol, terus juga kita di luar sana kita juga sering hadir di event-event yang diadakan oleh tempat lain, walaupun itu secara tidak langsung kompetitor kita. Kita pengen lebih lebih bukan berkompetisi, karena kita bisa ngebayangin ke depannya kita mungkin bisa berkolaborasi kayak gitu. Kita kolaborasi sama seniman, kita kolaborasi sama orang-orang yang suka olahraga, dan terutama sama komunitas-komunitas. Kalau untuk komunitas-komunitas yang terakhir dan kedepannya akan kita ajak untuk berkolaborasi, kita engage buat join di agoge, itu ada slow runner, terus juga kedepannya akan ada playon, terus ada komunitas sepeda atau aktivitas-aktivitas lainnya kayak MCN, kayak gitu sih Mas. Untuk saat ini sih kita belum ada rencana jangka dekat, tapi kita baru punya wacana nih Mas. Wacana tuh bisa kejadian, bisa nggak ya. Kita sih harapannya kita bisa buka di Bali, kita bisa buka di Lombok gitu. Untuk rencana di tahun ini kita udah punya beberapa klien atau beberapa komunitas yang udah approach kita. Kita akan ada kolaborasi sama playon. Di awal bulan nanti kita ada screening movie dari para teman yang suka sepedaan. Jadi mereka bikin film kemarin di Lombok. Ceritanya agoge sendiri tuh buka dari tahun 2021 dengan tempat itu kecil banget, space-nya mungkin cuman muat 35 sampai 40 orang, itu pun udah ditambahin stalls gitu Mas. Terus di tahun 2023 kita partner saya ada wacana buat kayak ayo kita gedein yuk kayak gitu, karena kalau ketika kita mau grow kita juga harus expand space-nya gitu. Terus partner saya nawarin ada tempat nih di sebelah, persis banget di sebelahnya agoge, bisa di-connect, bisa digabungin langsung kayak gitu. Nah di 2023 akhir juga kemarin itu kita udah mulai gabungin bangunannya, tempatnya jauh lebih gede, dan juga kita mempersiapkan pastinya semua aktivitas dan strategi-strategi yang lebih besar ke depannya. Ini tadinya tuh cuman dinding doang Mas, dinding doang, belum ada yang sebelah. Terus
ketika kita udah ada plan buat gedein tempatnya, ini kita jebol. Dan tadinya di sebelah ini tuh bentuk bangunannya lebih ke joglo. Jadi kita desain ulang, kita menggunakan arsitek juga, terus gimana caranya biar nggak terlalu jauh sama Agoge lama, karena Agoge lama tuh kan industrial banget, sedangkan yang sebelah joglo. Nah tapi gimana kita buat gabungin antara joglo dan Agoge lama ini nggak jauh kayak gitu mas, atau mungkin masih sama kayak gitu untuk desainnya gitu. Buat teman-teman di luar sana, yuk main ke Agoge atau yuk main ke Agoge lagi nih kayak gitu. Agoge buat kalian yang datang mungkin di sebelum tahun 2023 mungkin masih kecil, sekarang udah lebih besar. Kalian bisa nyobain makanan dan atau produk-produk yang lebih berbagai macam. Terus kalian juga bisa ikutin aktivitas-aktivitas rutin kayak kalian yang pengen nyobain lari, kalian pengen nyobain yoga, tetap pantangin aja di Instagramnya Agoge buat info-info lebih lanjut.